Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2A yang akan membahas tentang teori perilaku konsumen pada pertemuan kelima. Yang anggotanya sendiri adalah saya, Mirna Eva Indartati, sebagai moderator, dan rekan saya, Khofifah Uswadesti Rahmayanti. Pada kesempatan ini, yang akan kami bahas adalah teori mengenai perilaku konsumen. Baiklah, yang A adalah definisi teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen ialah proses yang dilalui oleh seorang atau organisasi mencari, membeli, memakai, mengevaluasi, dan membuang produk ataupun jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Teori ekonomi mikro beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Mereka akan berupaya meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila memperoleh kepuasan dari produk yang telah dikonsumsinya, di mana kepuasan ini sebanding atau lebih besar dengan marginal utility yang diturunkan dari pengeluaran yang sama untuk beberapa produk lain. Yang B adalah pendekatan marginal utility atau kardinal. Pendekatan kardinal mengasumsikan bahwa utilitas atau kepuasan dapat diukur, yang mana bertitik tolak dengan asumsi bahwa utility atau kepuasan setiap konsumen dapat dihitung atau diukur dengan uang atau satuan yang lainnya, seperti untuk mengukur volume air dan lain sebagainya. Utility atau dalam bahasa sederhananya adalah nilai guna, ialah kepuasan yang didapatkan oleh seseorang dari hasil melakukan konsumsi kepada barang-barang. Maka, untuk menjelaskan tentang perilaku yang dilakukan konsumen untuk memenuhi kepuasannya, maka digunakan asumsi sebagai berikut. Yang pertama adalah utility atau nilai guna tersebut dapat dihitung atau diukur menggunakan satuan uang atau satuan yang lain. Dalam pendekatan marginal utility berlaku hukum Gaussian atau disebut dengan Law of Diminishing Marginal Law. Dan yang terakhir adalah konsumen atau pembeli akan selalu berusaha untuk mencapai kepuasan total yang maksimum. Atas dasar tiga asumsi tersebut, maka kita harus memberi perhatian atas perbedaan antara total utility serta marginal utility. Total utility sendiri diartikan sebagai jumlah semua kepuasan yang didapatkan dari melakukan konsumsi sejumlah barang tertentu. Sedangkan marginal utility adalah pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai dampak atau akibat dari konsumsi unit barang. Penggambaran tentang marginal utility dan law of diminishing marginal utility adalah ketika seseorang lapar, maka ia akan makan. Setiap nasi yang ia makan akan memiliki nilai kepuasan. Namun, bila porsinya terus ditambah, pada suatu saat akan merasa kenyang. Di sini disebut dengan titik kepuasan maksimal. Namun, bila sudah mencapai kepuasan maksimal dan terus ditambah, maka akan menurunkan nilai kepuasannya. Sama seperti bila sudah kenyang, namun porsi makanan terus ditambah, maka pada suatu saat akan muntah. Kejadian contoh tersebut terlihat pada kurva berikut ini. Pada kurva tersebut terlihat bahwa konsumsi suatu barang secara kontinu atau secara berkelanjutan akan mencapai suatu titik yang disebut dengan titik kepuasan atau puncak ataupun titik jenuh, yaitu pada titik yang D. Dan konsumsi yang dilakukan setelah mencapai titik puncak akan menurunkan tingkat kepuasan dari barang tersebut secara total. Jadi, titiknya itu ada di titik total utility atau X. Dan itulah contoh kurva dari ilustrasi bila seseorang lapar dia akan makan. Bila porsinya terus ditambah, pada suatu saat akan merasa kenyang. Namun, bila sudah mencapai kepuasan maksimal dan terus ditambah, maka akan menurunkan nilai kepuasannya. Yang selanjutnya atau yang C adalah pendekatan indifference curve atau ordinal.
Pendekatan ordinal mengasumsikan bahwa utilitas atau kepuasan tidak dapat diukur. Pendekatan ini bertitik tolak pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang didapatkan oleh konsumen dapat disebut lebih tinggi atau lebih rendah tanpa harus menyebutkan berapa lebih tinggi ataukah lebih rendah, atau dengan kata lain, utility bersifat ordinal. Kurva indifference atau indifference curve adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi dari barang yang dikonsumsi oleh konsumen dengan manfaat atau kepuasan yang sama, menurut Profesor Dr. Suharno. Misalnya, konsumen ingin mengonsumsi dua jenis produk yang berbeda, yaitu teh dan susu. Ketika konsumen lebih menyukai susu, maka konsumsi teh lebih rendah daripada susu. Konsumen tetap mendapatkan kepuasan yang sama dengan total utilitas kombinasi dua produk tersebut, yaitu sebagai minuman yang dapat menyehatkan tubuh. Jika konsumsi susu dikurangi, justru ada peningkatan konsumsi teh. Dan menurut Profesor Dr. Suharno, sifat-sifat kurva indifference dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat banyak kurva indifference. Susunan kurva indifference disebut peta indifference. Yang kedua yaitu kurva indifference yang letaknya lebih tinggi menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu kurva indifference mempunyai arah atau slope yang negatif. Apabila konsumen berkeinginan untuk menambah konsumsi barang X, maka konsumsi barang Y harus dikurangi untuk mendapatkan kepuasan yang sama. Yang keempat adalah dua kurva indifference tidak berpotongan. Kurva indifference yang lebih tinggi menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah kurva indifference mencekung terhadap titik O. Dan yang terakhir, kemiringan atau slope. Kurva indifference menunjukkan laju substitusi marginal atau marginal rate of substitution atau disingkat MRS. Dan berikut ini adalah contoh kurva indifference. Dan terlihat pada kurva bahwasanya kurva indifference mencekung terhadap titik O. Bisa dilihat dari bawah ke atas itu berbentuk mencekung dari titik O. Budget line atau garis anggaran adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Sifat-sifat garis anggaran. Yang pertama, titik-titik pada garis anggaran menggambarkan sekumpulan barang-barang yang harga belinya persis menghabiskan seluruh penghasilan rumah tangga. Yang kedua, titik-titik di antara garis anggaran dengan titik nol menggambarkan sekumpulan barang-barang yang harga belinya lebih rendah daripada pendapatan rumah tangga. Yang ketiga, titik-titik di atas garis anggaran menggambarkan kombinasi barang-barang yang harga belinya melampaui pendapatan rumah tangga saat ini. Pergeseran garis anggaran. Yang pertama, perubahan pendapatan nominal. Yang kedua, pendapatan proporsional semua harga nominal. Yang ketiga, pendapatan nominal dan real. Yang keempat, perubahan yang terjadi pada harga relatif. Contoh kurva budget line. Efek substitusi dan efek pendapatan. Yang pertama, efek substitusi adalah kecenderungan konsumen untuk menggantikan barang yang lebih murah dan menjauhi harga barang yang lebih mahal. Jadi, jika harga barang naik, konsumen akan cenderung membeli barang pengganti. Dalam ekonomi, efek substitusi menyebabkan pergerakan sepanjang kurva indiferensi yang menunjukkan tingkat utilitas yang sama. Contoh, kurva substitusi. Efek substitusi untuk mewakili perubahan pola konsumsi ekonomi makro yang muncul karena perubahan harga relatif barang. Konsumen memiliki kecenderungan untuk menggantikan barang-barang mewah dengan alternatif yang lebih murah ketika peningkatan atau harga meningkat. Oleh karena itu, efek ini selalu berjalan berlawanan arah dengan perubahan harga. Ketika harga barang turun, efek substitusi pada kuantitas yang berubah. Contohnya, ketika daging sapi naik di atas harga ayam,
konsumen lebih cenderung mengganti konsumsi daging sapi dengan daging ayam. Permintaan daging sapi menurun dan permintaan untuk ayam meningkat. Dalam hal itu, ayam berada dalam barang yang baik. Yang kedua, efek pendapatan. Efek pendapatan adalah konsep utama selain efek substitusi. Teori tersebut menyatakan preferensi dengan pengeluaran konsumsi dan kurva permintaan konsumen serta menjelaskan bagaimana perubahan harga barang pasar dan pendapatan berdampak pada pola konsumsi untuk barang dan jasa konsumen. Pendapatan menyatakan mengenai dampak perubahan daya beli terhadap konsumsi. Perubahan daya beli dapat terjadi karena perubahan pendapatan, perubahan harga. Penurunan harga meningkatkan daya beli dan meningkatkan mereka real konsumen, memungkinkan konsumen untuk membeli produk yang lebih baik atau lebih banyak untuk produk yang sama. Namun, efek ini bervariasi atau jenis barang yaitu antara barang normal dan barang impor. Berikut contoh kurva pendapatan. Maksimasi utilitas. Para ahli ekonomi berasumsi bahwa seseorang yang dihadapkan pada sebuah pilihan di antara beberapa opsi yang mungkin, ia akan memilih salah satu yang memberi utilitas tertinggi. Para ahli ekonomi berasumsi bahwa orang tahu persis keinginan mereka sendiri yang menentukan pilihan dan konsisten dengan preferensi mereka. Dalam ekonomi mikro, masalah maksimalisasi utilitas adalah masalah yang dihadapi konsumen. Bagaimana saya harus membelanjakan uang saya untuk memaksimalkan utilitas saya? Ini adalah jenis masalah keputusan yang optimal, yaitu terdiri dari memilih beberapa banyak dari setiap barang atau jasa yang tersedia untuk dikonsumsi, dengan mempertimbangkan batasan pada total pengeluaran serta harga barang untuk tingkat kekayaan real tertentu. Hanya harga relatif yang penting bagi konsumen, bukan harga absolut. Jika konsumen bereaksi terhadap perubahan harga nominal dan kekayaan nominal meskipun harga relatif dan kekayaan real tetap tidak berubah, ini akan terjadi efek yang disebut ilustrasi uang. Baiklah teman-teman, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Harapannya semoga teman-teman bisa mempelajari dan memahami materi yang telah kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. 늦은 밤 술에 취한 네 목소리 뭔가 슬픈 네